Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah kelas 3 Ibnu Yunus. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustazah akan menyampaikan rangkuman subtema 3 tema 5. Tetap semangat ya anak-anak belajar dari rumah. Semoga Allah selalu memberikan kalian kemudahan. Materi pertama adalah PPKN. Di sini kita akan belajar keanekaragaman makanan khas daerah. Nah, ini ada beberapa makanan khas daerah ya anak-anak. Nah, di sini Balkis menyukai makanan arsik yang berasal dari Sumatera Utara. Dan selanjutnya bisa dibaca ya. Nah, di sini kesukaannya berbeda-beda ya anak-anak ya, antara Fahri, Al-Rumi, Mei Siang dan Ervina sangat berbeda, namun mereka harus saling menghargai satu dan yang lainnya makanan kesukaannya. Nah, anak-anak bisa lihat juga gambarnya ya, makanan-makanan tersebut. Jadi lapar nih ya. Nah, di sini ada tarian daerah ya anak-anak, tari bedaya dan tari Raja Kelana. Ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, anak-anak kita akan mempelajari lagi tentang suku yang ada di Indonesia. Ini ada beberapa suku ya, ada suku Jawa dari Yogyakarta, suku Batak dari Sumatera Utara, suku Minahasa dari Sulawesi Utara, suku Banjar dari Kalimantan Selatan, dan suku Asmat dari Papua. Kalau bisa ini dihafalkan ya anak-anak. Masih banyak lagi suku-suku di Indonesia ini anak-anak, ini hanya sebagian saja yang Ustazah contohkan ya. Bisa anak-anak pelajari di bukunya juga ya. Nah, itu pun Ustazah sudah sertakan gambarnya. Selanjutnya adalah perilaku yang menunjukkan persatuan. Yang pertama adalah belajar kebudayaan suku lain. Nah, jika anak-anak mempunyai teman yang berbeda suku, anak-anak bisa mempelajari suku dari kebudayaan lain ya. Contoh, teman kalian berasal dari Madura. Nah, kalian bisa bertanya-tanya dan mempelajari suku dari Madura. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian bermain dengan teman yang berbeda suku. Jadi anak-anak tetap bermain bersama dengan teman-temannya walaupun berbeda suku. Tidak boleh membeda-bedakan ya anak-anak. Jadi kalau bermain harus dengan semua teman walaupun berbeda suku, berbeda agama, tetap kita harus bermain dengan teman tersebut ya. Kemudian menghargai teman yang berbeda suku. Jadi walaupun ada teman yang berbeda suku, anak-anak harus tetap menghargainya. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia ketika bermain dengan teman yang berbeda suku. Contoh, ada teman kalian yang dari suku Madura, otomatis teman tersebut kemungkinan tidak bisa berbahasa Jawa. Jadi kalau ketika kalian bermain bersamanya, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia, jangan menggunakan bahasa Jawa seperti itu. Karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan. Pasti semuanya bisa berbahasa Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Selain berbeda suku, adapun perbedaan agama di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Ada 6 agama yang diakui. Hari ini kita akan belajar mengenai masing-masing tempat ibadah sesuai dengan keyakinan agama. Yang pertama ada masjid. Masjid merupakan tempat ibadah agama Islam. Kemudian gereja merupakan tempat ibadah umat agama Kristen dan Katolik. Selanjutnya ada pura. Pura ini adalah tempat ibadah umat beragama Hindu. Selanjutnya ada kelenteng. Kelenteng ini merupakan tempat beribadah umat agama Konghucu. Dan yang terakhir adalah tempat beribadah umat agama Buddha, yaitu vihara ya. Nah, antar umat beragama harus saling menghormati dan toleransi ya anak-anak. Kemudian di sini ada perilaku yang menunjukkan persatuan terkait keberagaman agama. Yang pertama adalah menolong teman. Walaupun berbeda agama, kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan ya. Kemudian mengizinkan teman beribadah sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Yang ketiga, menjaga ketenangan ketika beribadah. Jadi kalau ada umat Kristen yang sedang melaksanakan ibadah, kita
Sebagai umat muslim, umat Islam harus menjaga ketenangan, tidak boleh ramai seperti itu ya. Kemudian berteman dengan semua teman walaupun berbeda agama ya anak-anak. Jadi kita itu bangsa Indonesia mempunyai beragam suku, beragam agama. Jadi kita harus bisa saling menghargai dan menghormati antar perbedaan yang ada. Hidup dengan perbedaan itu akan indah jika kita saling menghargai. Kemudian materi selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Di sini Ustadzah akan membahas mengenai pengaruh-pengaruh cuaca pada kegiatan manusia. Nah, kalau cuacanya cerah pasti orang-orang banyak melakukan kegiatan di luar rumah. Contohnya bermain sepak bola, melakukan kegiatan bekerja. Tapi kalau sedang cuacanya hujan, biasanya orang-orang akan melaksanakan kegiatan di dalam rumah ya anak-anak. Kemudian, adapun perubahan cuaca mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, ketika perubahan cuaca terjadi, biasanya manusia rentan terhadap sakit flu, ya, terus sakit ispa, infeksi saluran pernafasan, bahkan gangguan pencernaan seperti diare. Nah, jadi anak-anak harus rajin-rajin menjaga kesehatan ketika terjadi perubahan cuaca ya. Oke anak-anak, jadi anak-anak juga harus bisa mengatasi kesehatan tubuh tersebut dengan cara apa anak-anak? Dengan yang cara pertama adalah meningkatkan imunitas tubuh ya, apalagi di saat pandemi seperti ini imun tubuh harus benar-benar kuat. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi buah dan sayur, dan yang ketiga adalah rutin berolahraga supaya kita terhindar dari penyakit. Jangan lupa istirahat juga yang cukup ya anak-anak. Selanjutnya, pengaruh perubahan cuaca terhadap cara berpakaian manusia. Ketika cuaca hujan, pasti kita akan mengenakan pakaian yang tebal dan hangat ya anak-anak. Selain itu juga biasanya kalau kita keluar rumah dalam keadaan cuaca hujan, kita menggunakan payung atau jas hujan. Berbeda saat cuaca cerah, biasanya kita akan menggunakan pakaian yang terbuat dari kaos dan yang tipis agar tidak gerah. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, pengaruh perubahan cuaca terhadap transportasi. Nah, biasanya ketika cuaca hujan, kita akan lebih memilih kendaraan pribadi yaitu mobil agar terhindar dari hujan. Namun, bagi yang tidak mempunyai mobil bisa mengendarai kendaraan bermotor dengan menggunakan jas hujan ya, agar tetap tidak kehujanan anak-anak. Materi selanjutnya adalah SPDP. Kita akan membuat dan mengetahui rancangan karya dekoratif. Yang pertama ada rancangan karya dekoratif. Ketika kita akan membuat karya dekoratif, terlebih dahulu kita membuat rancangannya anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat karya dekoratif gelas hias. Jadi alatnya ada pensil, penghapus, dan spidol. Bahannya ada gelas kertas atau gelas plastik. Unsur rupanya berupa titik dan garis. Nah, anak-anak bisa berkreasi sekreatif mungkin, sekreatif kalian ya. Kemudian kita akan membuat karya dekoratifnya ya anak-anak. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan dan rancangan karyanya. Kemudian kedua, membuat gambar dasar pada gelas kertas atau gelas plastik. Ini bisa dibuat sekreatif mungkin, tergantung imajinasi anak-anak ya. Setelah anak-anak selesai membuat rancangannya, anak-anak bisa menebalkan gambar dasar pada gelas kertas ya. Bisa ditebalkan menggunakan spidol atau cat air. Kemudian karya dekoratif gelas hias sudah jadi. Nah, ini nanti kita akan berkreasi bersama ya anak-anak. Selamat mencoba. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu PJOK. Pada pelajaran PJOK kali ini kita akan mempelajari beberapa kombinasi gerak, tolakan, bergantung, melayang, dan mendarat. Lihat ya anak-anak, gerakan yang pertama adalah melompati palang. Kemudian yang kedua adalah berpegangan pada palang. Ini adalah gerakan bergantung. Nah, setelah itu melepaskan. Nah, itu ada gerakan melayang. Dan selanjutnya adalah kegiatan atau gerak mendaratnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai kombinasi gerak tolakan, berayun, melayang, dan
mendarat. Jadi kalau tadi hanya bergantung, sekarang berayun pada palang. Sama juga ya anak-anak langkah-langkahnya. Yang pertama adalah melompati palang, kemudian tangannya bergantung pada palang dan diayunkan. Setelah itu lepaskan tangan melewati palang, dan itu merupakan gerak melayang. Kemudian diakhiri dengan gerakan mendarat dengan kedua kaki dan tangan lurus ke depan serta pandangan pun ke depan. Seperti itu ya anak-anak. Jangan lupa selalu berhati-hati ketika melakukan kombinasi gerak tersebut. Selanjutnya adalah materi MTK. Di materi MTK kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan ya anak-anak. Sebelum Ustadzah akan membahas penjumlahan pecahan, Ustadzah terlebih dahulu mengulang lagi anak-anak. Nah, yang pertama ada 1/2. Kenapa kok nilai pecahannya 1/2? Angka 1 menunjukkan warna merah yang diarsir 1 dan angka 2 sebagai penyebut karena satu lingkaran dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian pada pecahan 3/4, nah angka 3 itu menunjukkan bagian yang diarsir berwarna pink ya. Kemudian 4 itu menunjukkan satu lingkaran dibagi menjadi 4. Kemudian selanjutnya ada 1/3 anak-anak. Pecahan tersebut bernilai 1/3 karena yang Ustadzah tanyakan adalah bagian yang berwarna putih. Ya, jadi kalau Ustadzah bertanya bagian yang berwarna putih, berapa nilai pecahannya? Itu jawabannya adalah 1/3 karena 1 itu warna putihnya ada 1. 3-nya karena satu lingkaran dibagi menjadi 3 bagian. Untuk pecahan yang berwarna kuning sama ya, 3/4 nilainya karena yang ditanyakan adalah yang berwarna kuning. Selanjutnya ini adalah konsep penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Jadi penyebutnya sama ya anak-anak. Penyebut itu adalah yang bawah, yang B. Jadi yang B itu tidak perlu dijumlahkan anak-anak, yang dijumlahkan yang pembilangnya. Jadi jawabannya itu A ditambah C tetap per B. Kita akan masukkan ya ke angkanya. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini Ustadzah mempunyai 2 buah pecahan yang berwarna hijau ya. Nilai yang pecahan pertama 2/4 ditambah 1/4. Jadi ini sama-sama mempunyai penyebut yang sama yaitu 4. Kemudian dijumlahkan. 2 ditambah 1 itu 3. Namun untuk penyebut tidak perlu dijumlahkan. Jadi tetap 4. Seperti itu ya anak-anak caranya. Kita coba lagi di slide selanjutnya. Nah, ini ada 7/10 ditambah 15/10. Jadi, caranya adalah 7 ditambah 15 sama dengan 22. Namun, untuk penyebut 10 tidak perlu ditambahkan 10 ditambah 10 anak-anak. Karena penyebutnya sama, cukup ditulis 10 seperti itu. Jadi, bisa dicatat pada bukunya kalian ya anak-anak. Soal selanjutnya, 14/30 ditambah 28/30 sama dengan, jadi yang dijumlahkan hanya 14 ditambah 28. 30-nya tidak perlu ditambahkan 30 anak-anak. Jadi 14 ditambah 28 berapa anak-anak? 14 ditambah 28 ya 42. Berarti jawabannya 42/30. Ustadzah sudah beri catatan ya, pembilangnya yang dijumlah, penyebutnya tetap tidak perlu dijumlah. Nah, anak-anak silahkan dicatat penjelasan Ustadzah tadi ya. Sekian dulu penjelasan hari ini dari Ustadzah, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.